Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, di dunia perfilman nama aktor Kavi Maheza terbilang artis pendatang baru. Ia tercatat pernah beberapa kali membintangi film layar lebar. Satu di antaranya bergenre horor garapan sutradara Rizal Mantovani yang baru saja dirilis tahun 2022 lalu, berjudul Kuntilanak 3. Meski baru berusia 25 tahun, diam-diam aktor tampan ini rupanya telah memiliki keluarga kecil. Penasaran siapa wanita yang berhasil menaklukkan hatinya? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari aktor Kavi Maheza dengan istri tercinta Arlista Ayu Widiasti dalam Love Story. Viewers, meski tergolong baru beberapa tahun bergabung di dunia perfilman, tapi di ranah hiburan tanah air, pria bernama asli Kavi Mahendra ini sering tampil menjadi bintang iklan dan sinetron. Ia bahkan sempat membintangi sinetron produksi MNC Pictures berjudul Mahar 30 Juz yang dibintangi oleh aktor tampan Rifky Balwell dan juga Faradila Yosi. Di sela-sela kesibukannya jika sedang tidak ada jadwal syuting, pria berdarah Sunda Minang ini sengaja meluangkan waktunya untuk menemani sang istri yang sedang bekerja di kawasan Puncak, Jawa Barat. Dan seperti apa quality time ala pasangan muda ini? Berikut liputannya. Halo pemirsa Love Story, kenalin aku Kavi Maheza dan ini istri saya Arlista Ayu Widiasti. Mau ikuti perjalanan cinta kita? Yuk, mari kita ikuti. Nah, pemirsa Love Story, jadi inilah kegiatan aku kalau aku lagi nggak syuting. Itu aku nemenin istri aku kerja. Di sini kita lagi ada di kawasan Puncak. Kamu udah makan? Belum. Pas, aku bawa makanan kesukaan kamu. Apa? Bebek Madura, udah kemana lagi? Ntar aku ambilin dulu ya sayang. Kebiasaan seperti ini kerap Kavi lakukan apabila sedang ada break dari pekerjaannya. Dengan penuh kasih sayang, pemain film pendek berjudul Kisah Dalam Kereta ini menyuapi sang istri sedikit demi sedikit. Jadi istri aku tuh paling rajin masak. Tapi anehnya, dia suka bebek tapi dia nggak bisa masak bebek. Coba gimana itu? Justru aku suka makanan yang aku nggak bisa masak sendiri. Jadi kalau yang suka beli? Pintar. Kan buatan orang lebih enak dari buatan aku sendiri. Enggak, buatan kamu enak udah. Paling enak sedunia. Aku rajin masak, ya kan? Kalau di rumah, makanan favorit Kavi adalah balado. Apa aja yang di balado kamu suka kan? Karena aku keturunan Padang guys, Minang. Jadi aku suka sama makanan yang balado-balado dan terbiasa dari kecil. Kalau dari 1 sampai 10, nilai masakan aku berapa? 11. 11 yang nggak ada, 10-11 pokoknya. Enak banget, Enak banget, luar biasa. luar biasa. Nyari aman guys, biar nggak tidur di kursi. Terus ini kita sampai jam berapa di sini? Ngapain lagi? Sampai jam 5 deh. 5. Soalnya aku harus bikin report dulu, terus aku juga harus ngecek proyek dulu, udah jalannya sampai mana. Jadi kemungkinan jam 5 baru selesai. Nanti kamu temenin aku ya. Oke, siap. Aman.
Setelah menyantap bebek sebagai menu makan siangnya, Sejoli ini berpindah tempat menemani sang istri yang bertugas sebagai Director of Sales Marketing untuk meninjau sejumlah pekerjaannya yang bergerak di bidang hotel. Halo pemirsa Love Story, jadi gini keseharian aku. Aku bekerja sebagai Director Sales of Marketing, jadi tugas aku itu untuk mempromosikan semua unit-unit properti yang ada di corporate tempat aku bekerja yang akan opening. Jadi aku lagi ngecek nih gimana kira-kira perkembangannya sebelum nanti kita opening. Ayo ikutin aku terus. Masa kayak gitu? Usai melihat-lihat perkembangan pembangunan unit bisnis tempat ia bekerja, kini tiba waktunya kita bernostalgia mendengar awal mula perjalanan kisah cinta mereka dan berikut kisahnya. Waktu itu kita tuh ketemuan di tempat kerja. Kebetulan waktu itu istri aku tuh kerja di salah satu hotel di Bogor dan kebetulan aku juga ada kerjaan di situ untuk cover segala event yang ada di sana. Akhirnya kita karena sering berkomunikasi bareng-bareng, sering meeting dan segala macem, akhirnya cinlok lah ceritanya. cinlok. Berapa lama ya waktu itu PDKT-nya? Sekitar 1 bulan. 1 bulan akhirnya mutusin untuk pacaran. Nah jadi pada saat waktu itu tuh PDKT segala macem, aku agak digantung nih sama dia. Karena kan dia berpikir bahwa jarak usia ya, aku lebih muda gitu. Jadi disangkanya aku nih main-main gitu. Karena emang kehidupan sehari-hari juga aku suka bercanda kan gitu. Mungkin nggak kelihatan lah seriusnya pada saat waktu itu. Tapi aku tetap buktiin terus ke dia bahwa aku nggak main-main. Akhirnya ya kena deh. Di bulan September 2021, keduanya berkomitmen untuk menjalin hubungan. Lantas apa yang membuat keduanya saling suka satu sama lain? Pertama aku ngeliat dari istri aku nih, dia kan orangnya lucu ya. Dia lucu, terus pada saat kerja juga dia tegas, orangnya jelas. Terus aku juga suka sama cewek yang pintar. Dan akhirnya aku penasaran lah sama istri aku. Jadi ngelihat dia tuh anaknya humble banget, terus gampang deket sama orang, ngobrolnya asik gitu. Jadi ya bisa cerita apa aja pada saat itu gitu. Banyak curhat gitu, temenin jalan gitu. Yang bikin gak yakin karena katanya cukup playboy juga gitu. Jadi agak-agak aduh, ini beneran apa bercanda nih gitu. Itu sih sebenarnya. Meski hubungan keduanya dilandasi dengan banyak perbedaan, mulai dari selisih usia 5 tahun hingga status lajang dengan janda 1 anak, tak menyurutkan langkah Kavi untuk melamar pujaan hatinya. Aku sih tidak merasakannya ya apa ya, karena setiap orang punya masa lalu lah pada intinya gitu. Dan setiap masa lalu orang nggak selalu mulus atau baik gitu. Jadi itu bukan suatu masalah karena kan kita kehidupan itu melihat ke depan, bukan melihat dari masa lalu orang gitu. Dan kita belajar dari masa lalu supaya ke depannya nggak terjadi lagi. Jadi bukan hambatan gitu. Lebih kayak itu dia. Jadi aku awalnya memang pertama dia ngedeketin itu justru malah ragu kan gitu karena aku udah punya anak juga gitu kan. Terus kemudian dideketin sama anak umur 24 tahun kan bingung gitu ya. Jadi bingung ini apa gitu kan. Jadi agak bingungnya itu aja sih gitu. Tapi ya lama-lama karena memang dia nunjukin keseriusannya dia, ya akhirnya aku ngikut juga deh jadinya gitu.
Dan tak butuh waktu lama untuk Kavi dan Caca saling mengenal. Meski baru memasuki usia 4 bulan berpacaran, pasangan yang tengah dimabuk cinta ini benar-benar merasa mantap dan yakin untuk memulai hubungan ke jenjang yang lebih serius. Pada saat waktu itu sih aku mutusin untuk melangkah ke langkah yang serius sama istri aku tuh karena aku tuh butuh sosok sih pada intinya gitu. Butuh sosok yang, karena kan selama ini aku cukup kehilangan sosok ibu dan aku melihat sosok itu tuh ada di istri aku gitu. Dia bisa perhatiin aku, manjain aku walaupun kelihatannya udah nggak pantas gitu ya buat dipanjang-panjain, tapi dia memberikan itu dengan tulus gitu. Dan karena kita juga akhirnya sering beraktivitas bareng-bareng kemana, kalau aku lagi nggak ada waktu atau apa-apa aku nemenin dia, kalau dia lagi nggak ada waktu atau lagi nggak ada kerjaan atau apa, istri aku nemenin aku. Kak, saya duluan waktu itu yang mencetuskan, ayo kapan nikah gitu. Karena jarang nih ketemu wanita yang kayak istri aku yang bisa mahamin sifat anak-anak aku, sifat labil aku gitu, bisa nerima kekurangan aku kayak begitu. Dan dia mau ngalah banget. Jadi makanya aku ngebet lah ibaratnya pada saat waktu itu. Ada modal nggak ada modal harus nikah pokoknya. Keyakinannya yang pertama, menurut aku dia laki-laki yang bertanggung jawab dalam segala sisi ya gitu. Dia tahu perannya sebagai seorang suami itu harus seperti apa aja kewajibannya, dan dia berusaha dengan keras di umurnya yang menurut aku masih cukup muda untuk bisa memenuhi itu semua gitu. Jadi pas aku lihat, oh anaknya bertanggung jawab, anaknya bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri, itu aku cukup bikin aku yakin sih kalau dia bisa jadi pendamping aku seumur hidup, amin gitu. Setelah merasa yakin satu sama lain, akhirnya Kavi dan Caca mengikrarkan hubungan mereka dalam ikatan suci pernikahan. Dan tanggal 29 Mei 2022 menjadi tanggal spesial yang dipilih keduanya. Kita menikah pada tanggal 29 Mei, itu tanggal kelahiran aku. Dan bertepatan pada tanggal itu, bulan itu habis lebaran gitu. Dan kata orang tua katanya itu bulan yang baik lah untuk pernikahan gitu. Karena kenapa aku pengennya di ulang tahun aku gitu, karena selama ini tuh ulang tahun aku tuh biasa aja gitu. Ya ulang tahun ya udah ulang tahun, emang apa bedanya dengan hari biasa gitu. Jadi makanya aku mutusin aku pengen nikah di hari ulang tahun aku supaya hari ulang tahun aku kedepannya lebih spesial lagi. Untuk adatnya sih yang dipakai kita adat Sunda, karena memang kita rata-rata keluarganya orang Bogor semua, seperti itu. Menikahnya pada saat itu kita menikah di salah satu hotel di Bogor, karena memang aku kerjanya di bidang hospitality juga, jadi udah terbiasa untuk bikin wedding di hotel seperti itu. Jadi aku melaksanakan weddingku pribadi juga di hotel gitu. Kavi Maheza dan istri tercinta Arlista Ayu Widiasti masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. So stay tuned on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.